Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika, amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukum menelan lidah? Hukmu ibtila'ir rib la yufatiru lima syaqatul ihtiraj minhu. Hukum menelan ludah itu tidak membatalkan puasa karena sulit, yaitu al-ihtiraj minhu, sulit menjaganya, maksudnya sulit menghindarinya. Jadi hukum menelan ludah itu boleh tidak membatalkan puasa ya masyaallah hadirin. Disalasati surutin, tapi dengan 3 syarat. Kan kalau kita ya itu mungkin sudah umum di masyarakat, biasanya kamu puasa apa tidak? Puasa, tandanya meludah katanya. Jadi seolah-olah kita itu ludah itu tidak boleh ditelan, sehingga maaf kadang-kadang di dalam sholat karena orang lagi puasa dia takut menelan ludah, sehingga sholatnya penuh dengan ludah, bukannya membaca qiraat yang wajib di dalam sholat, sehingga membaca sholatnya dalam hati karena dia takut menelan ludah. Itu sholatnya tidak sah, karena dalam sholat itu ada rukun qauli. Rukun qauli itu bacaan yang harus kita baca, tidak sah dibaca di hati, tidak sah dengan lipsing. Minimalnya terdengar oleh kita sendiri, maksudnya seperti mana bacaan Fatihah, bacaan tahiyat. Ini mungkin karena puasa banyak ludah sampai dianya bungkam ya, tidak membaca apa-apa, takut menelan ludah katanya. Ini menelan ludah tidak membatalkan puasa, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna khalisan ay sofian la mukhtalitan bi ghairi. Ludahnya murni, belum terkontaminasi oleh yang lain. Jadi bisa membatalkan puasa kalau kita menelan ludah kita sudah bercampur. Maaf, mungkin bapak itu profesinya menjahit ya, sambil menjahit kadang-kadang kita suka mengulung benang. Ini biasanya benang kadang dikulung dengan lama, kemudian benangnya itu benang yang berwarna umpama, dan warna benangnya luntur, ada terasa bercampur dengan ludah kita. Ludah yang bercampur dengan warna benang tadi ada rasanya. Ini kalau kita telan membatalkan puasa. Karena apa? Karena ludahnya sudah tidak murni lagi. Atau maaf mungkin ya, siwak, kita bersiwak itu sebelum zawal masih sunnah. Kita mau sholat duha ya, mau sholat duha, kemudian kita bersiwak, terakhirnya itu siwak kita kulung, kemudian sholat lagi, ternyata bekas tadi ada basahan ludah bekas mengulung tadi. Nah ini bekas basahan ludah ini kemudian pada siwak yang kedua masuk bercampur dengan ludah yang ada. Kalau kita telan itu membatalkan puasa. Yang kedua, ayakuna tahiran la mutanadisan. Ludahnya ini suci,
tidak bernajis, tidak najis. Kalau sudah bercampur dengan najis, maka itu membatalkan puasa, contohnya darah. Terkecuali kata ulama, ada orang yang diberikan penyakit senantiasa berdarah gusinya, itu termasuk rukhsah ya, dimakfu. Itu dimakfu kalau memang tidak berhenti gusinya senantiasa berdarah. Dan sulit, yaitu kadang-kadang terbawa senantiasa oleh ludah tertelan. Itu juga kalau memang dalam keadaan dia termasuk ibtila, orang yang mendapatkan cobaan, gusinya senantiasa berdarah, terbawa tertelan oleh ludah, itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, ludah yang kita telan yang tidak membatalkan puasa itu ayyakuna min ma'dinihi, ludahnya memang di tempatnya. Mana tempat ludah? Falisan wal fam kulluhu ma'din, lidah dan mulut ini tempat ludah. Berarti kalau sudah keluar dari tempatnya kita telan, itu membatalkan puasa. Contohnya ludah sudah keluar, terlihat di bibir kita. Ini biasanya kadang-kadang anak-anak suka seperti itu, main-main dengan ludah. Ini ludahnya keluar, terlihat di bibir, kemudian kita masukkan lagi ke dalam, kita telan, itu membatalkan puasa karena sudah lagi bukan di tempatnya ludah. Mungkin itu ya, jelas masalah urusan ludah. Masyaallah hadirin, ini penting dibahas agar kita tahu, dan oleh ulama fikih pun hal semacam ini memang dibahas. Kedua, ada ludah, ada nukhamah wal bulgom. Nukhamah itu dahak, termasuk bulgom lendir, baik itu yang keluar dari perut maupun dari kepala kita, dari otak kita. Hukumnya bagaimana? Apalagi kan maaf lagi ya, masyaallah hadirin, puasa ini kita itu demennya yang namanya tidur, padahal di antaranya yang memperbanyak ludah, memperbanyak lendir dan juga dahak itu adalah di antaranya banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Kalau menurut dalam kitab Zalimut Ta'lim, banyaknya dahak ini dapat menghambat kepada kecerdasan. Idza wasalat haddad dhahir fabtala'aha batala shaumuhu. Kalau dahak ini tidak sampai kepada batas dhahir, maka menelan dahak ini tidak membatalkan puasa. Lalu dalam urusan dahak, mana yang disebut batas dhahir? Batas dhahir di sini ada ikhtilaf ulama. Menurut kaul yang muktamad, batas dhahir dahak itu artinya kalau sudah dahak itu sudah mencapai batas dhahir, menelannya membatalkan puasa. Sekali lagi, kalau dahak sudah mencapai batas dhahir, menelannya membatalkan puasa. Mana yang termasuk kategori batas dhahir? Ini ada ikhtilaf. Menurut kaul muktamad, batas dhahir itu adalah makhrajnya hak, tempat keluar hurufnya hak, bukan hak ya, hak. Memangnya makhrajnya hak itu di mana? Makhraj hak itu adnal halqi ay aqrabihi lil fam. Perlu diketahui dalam ilmu tajwid, makhraj ha itu adnal halqi, ujung tenggorokan atas yang dekat dengan mulut. Ha. Kalau menurut Imam Nawawi, yang termasuk batas dhahir itu makhrajul kha. Makhrajul kha itu adalah wastul halqi,
tengah-tengah tenggorokan sama dengan makhrajnya ain. Tapi kalau muktamad yang dimaksud had dhahir itu adalah makhrajnya adnal halki, ujung tenggorokan atas yang dekat dengan mulut ataupun lidah. Nah, kalau sudah sampai sana naik dahak kita, lendir kita, lalu kita telan lagi, itu hukumnya membatalkan puasa. Kalau belum mencapai had dhahir, baru wastul halki menurut kaul yang muktamad, apalagi baru nyampe yaitu ke makhrajnya hamzah aqsal halki. Di sini kita merasa ada dahak, kita telan gak apa-apa, gak masalah. Kalau yang sudah yang bermasalah itu, yang berbahaya itu apabila dahak tersebut sudah mencapai batas dhahir. Batas dhahir itu mana ukurannya? Tadi menurut kaul yang kuat, kaul yang muktamad adalah makhrajnya ha. Makhrajnya ha itu adnal halki ay aqrabuhu lil fami, yaitu ujung tenggorokan sebelah atas. Itu makhraj ha, kita rasakan ya, ha. Nah ini kalau sudah sampai di sana dahak kita, lendir kita, ma'asyiral hadirin, itu sudah mencapai batas had dhahir. Artinya kalau kita telan membatalkan puasa, karena ini bukan ludah. Sekali lagi, ini kita berbicara dahak. Kalau tadi berbicaranya adalah ludah. Termasuk yang membatalkan puasa al-istiqoah, menyengaja muntah. Ada koek ibarat dalam kitab, ada istiqoh menggunakan sin. Lisinil istibani ditolakkan gitu, berbeda maknanya. Kalau koek muntah tidak ada unsur kesengajaan. Kalau kita muntah itu tidak membatalkan puasa. Mungkin bapak bepergian ya, walaupun kadang-kadang karena hawanya puasa, walaupun tidak mencapai jarak 90 km, atau memang mungkin ada aroma yang tidak enak sehingga di lingkungan ini mungkin ada bangkai apa, bapak muntah. Kalau muntah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, perlu diketahui, muntahan yang keluar dari dalam itu statusnya najis, masyaallah hadirin. Jadi ketika kita muntah, otomatis bekas-bekas muntahan itu ada di mulut kita, hukumnya najis, dan mensucikan najis itu wajib. Bagaimana agar mulut kita suci? Tentu harus berkumur. Berkumurnya ini kalau dalam rangka menghilangkan najis, ini wajib mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan dalam berkumurnya. Bagaimana kalau kita berkumur, bukan berkumur sunat wudu ya, ini berkumur untuk membersihkan mulut daripada bekas muntahan. Kemudian ada air yang tertelan, itu tidak membatalkan puasa. Ini dibahas oleh ulama karena sekali lagi bekas muntahan itu hukumnya adalah najis, sehingga kita wajib membersihkan mulut kita. Ketika kita membersihkan mulut kita dengan berkumur, dengan membasuh menggunakan air, kemudian ada air yang tertelan, itu tidak membatalkan, yaitu puasa, termasuk ma'fu, dimaafkan. Jadi kalau muntah itu tidak membatalkan puasa. Kalau sengaja muntah namanya istiqoah, ini dapat membatalkan yaitu puasa. Kemudian bagaimana hukumnya disuntik dan diinfus? Hukmul ibrah tajuju bid darurat. Hukum disuntik itu boleh kalau dalam tujuan keadaan darurat. Darurat itu memang pengobatan. Jadi hukum disuntik puasa dalam keadaan untuk darurat, ulama membolehkan. Sepakat ulama membolehkan. Tetapi di dalam apakah disuntik ini membatalkan puasa atau tidak, ulama tidak sepakat ternyata, masyaallah hadirin. Tapi kaulin annaha tubatilu mutlaqan,
menurut sebahagian pendapat, ini pendapatnya lemah, ternyata disuntik itu membatalkan puasa secara mutlak, li'annaha wasalat ilal jawf wa fi qaulin, menurut pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan, tidak membatalkan puasa secara mutlak. Dan ada kaul yang ketiga, yang inilah kaul yang terpilih, ini ditafsir dulu, yang dimasukkan itu obat apa suplemen pengganti makanan. Ada beda maksud hadirin. Kalau infus itu jelas membatalkan puasa, karena yang dimasukkan di dalam infus itu adalah suplemen pengganti kekuatan, sehingga kalau kita diinfus biasanya kuat. Jadi kalau disuntik pun yang dimasukkan ini idza kanat mubaddiyatan faqdiru saum, apabila yang dimasukkan itu termasuk suplemen yang dapat memberikan kekuatan. Maksudnya bukan obat ya, kalau obat untuk mengobati sakit, ini mah yang dimasukkannya adalah sesuatu yang dapat memberikan kekuatan kepada tubuh, seperti pengganti makanan dan minuman, maka itu adalah hukumnya batal, membatalkan puasa, itu termasuk diinfus. Wa idza kanat ghairu madiyatan, kalau seandainya dia itu hanya obat yang dimasukkan, ini pun ada tafsirannya ternyata. Kalau disuntiknya tidak melalui pembuluh darah, itu tidak membatalkan, karena bukan termasuk jauh. Tapi kalau yang disuntiknya adalah melalui jalur pembuluh darah, ini ternyata tetap saja membatalkan puasa. Idza kana fil urukil mujawafah wa hiya al-awridatu, yang dinamakan pembuluh darah, tetap patuh tilu disuntik walaupun dengan hanya yang dimasukkan itu obat, tetap kalau jalurnya melalui pembuluh darah itu hukumnya membatalkan puasa. Demikianlah masalah hadirin yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan saya ingatkan alhamdulillah kita sudah memasuki yaitu 1/10 kedua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, dan juga diberikan istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan, sehingga tidaklah keluar kita daripada bulan Ramadan ini melainkan kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.